nama-nama lainnya tuh juga cukup sering mencetak gol gitu. Jadi memang kayaknya Parma ini lihat tengahnya cukup bagus lah. Maksudnya bisa banyak nama juga. Maksudnya nggak itu doang yang main gitu. Jadi lumayan cukup ngerti. Apa sih namanya kalau itu? Cukup dalam. Iya, cukup dalam gitu ya, squad ini. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Konten yang membahas tentang sepak bola dunia, khususnya Italia, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. Ini kita bahas, nggak sih sampai Serie B doang sebenarnya. Di episode kali ini kita spesial akan membahas tentang perjuangan Venezia untuk lolos dari Serie B ke Serie A. Dan kita akan membahas cukup dalam tentang bagaimana dia bermain di playoff dan terakhir dia melawan Cremonese di final playoffnya. Gua nggak sendiri tentunya, gua bareng para pundit-pundit korporasi yang ada di sini. Ada Bang Wai. Halo, ciao. Si tidak mendapatkan tempat di UCL dan tidak mendapatkan juara. Nol trofi. Dan ada Bapak Juventini di serong saya ya. Bapak Aryo Bintang Cacar Nugraha. Dan ada andalan saya ini Bapak Aldi Palermo. Seperti biasa. Kalau bahas Serie B pasti gue pakai jersey Mitrik Warge gue. Oke teman-teman, jadi gue di episode ini sedikit spesialnya itu karena gue akan membacakan komentar dari Saweria dulu. Ini adalah komentar dan pemberian dari Bang Arnold Schwardiningrat, sang donatur tetap Pinsport. Terima kasih pertama-tama kepada Bang Arnold ya. Dia berkomentar seperti ini teman-teman. Saya vote set lama. Saya berikan ini. Spesial untuk Bang Arnold. Spesial. Kita mengikuti apa kata donatur kita. Terima kasih. Jadi kita ini memang sebuah channel yang sangat komersil ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngatur-ngatur kita boleh lempar aja berapapun bisa diatur kita mah. Nurut kita mah. Oke. Kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Sekali lagi terima kasih ke Bang Arnold ya. Ini ada pertandingan Cremonese melawan Venezia yang berakhir imbang 0-0 kemarin. Semalam ya dia mainnya. Nah ini mungkin gua akan menjelaskan dulu sebenarnya peraturan yang kita baru update juga gitu ya dia. Nah coba lu apa peraturan yang lu baru tahu tadi? Iya, ini dari akun Serie B ini. Akun Instagram Pinsport juga sebenarnya. Makanya ini sangat tim research kita nggak ngebisikin kita dulu ya, curang dia. Langsung diposting. Ini kan karena kemarin pertandingan Cremonese melawan Venezia berakhir dengan skor imbang 0-0 di mana Cremonese sebagai tuan rumah dulu leg pertama ya. Nanti di leg kedua Venezia itu hanya perlu imbang lagi sebenarnya. Karena poin Venezia di klasemen Liga Serie B itu di peringkatnya lebih tinggi, peringkat 3, Cremonese itu peringkat 4. Jadi peraturan Serie B untuk promosi ini seperti itu. Jadi nggak perlu ada perpanjangan waktu, nggak perlu ada penalti. Jadi pertandingan hasil seri aja udah bisa lolos Venezia. Ya, jadi teman-teman sebenarnya Venezia hanya butuh hasil seri untuk kita bisa melihat salah satu pemain tim nasional Indonesia bermain di Serie A ya. Betul. Oke, kita akan bahas juga bagaimana pertandingannya dulu ya dia. Bagaimana pertandingannya mungkin langsung ke Bang Wai Florenzi. Gimana ini kalau ngelihat dari jual beli serangan antara Cremonese lawan Venezia, apa yang bisa lu notes dari sana di pertandingan final ini? Jadi sebenarnya nih Cremonese sama Venezia ini sama-sama tim yang di musim ini Serie B itu mengandalkan permainan ball possession ya. Oke. Mereka dengan sistem permainan yang build up dari bawah karena memang keduanya ini dengan ball possession yang terbaik, salah satu yang terbaik juga di Serie B. Dan bahkan di pertandingan semalam juga mereka saling jual beli serangan ya, walaupun tuan rumah lebih banyak dalam menguasai bola karena mungkin faktor tuan rumah ya. Betul. Kalau dari total shoot aja kan ya hampir berimbang ya, maksudnya tim Venezia juga tinggal nggak jauh ya, nggak tinggal diam juga, dia melakukan serangan juga meskipun dari serangan balik. Karena ya walaupun bermain anti klimaks karena Venezia ini di musim ini tuh dia rekornya buruk ketika bermain tandang. Iya. Oke. Tapi kalau ketika main di kandang dia itu paling pertama, peringkat pertama dalam hal poin bermain di kandang. Oke. Ya, itu dia 13 kali kemenangan, 3 kali draw, 3 kali kalah jika main di kandang. Iya. Rekor bagus banget ya. Ya itu rekor bagus banget karena nomor 1 dan juga ini sebenarnya pertandingannya menarik. Menariknya itu Venezia itu adalah tim dengan gol terbanyak di Serie B.
72 gol sejauh ini. Sedangkan Cremonese gol paling tim dengan yang kebobolan paling sedikit 35. Jadi emang ini final ideal banget kalau menurut gue di Serie B untuk memperebutkan ke promosi ke spot terakhir ya. Serie A spot terakhir ya, menemani Como dan Parma yang udah lebih dulu promosi. Ya. Bapak Aryo Cacar Nugraha, gimana, ada yang di notes dari pertandingan ini? Mungkin ya itu sih menariknya format poin ketika seri. Ya itu menurut gue membuat dinamika pertandingan tentunya pasti berbeda ya. Kayak sebelumnya pas kita lihat antara Palermo lawan Venezia kemarin itu kan benar-benar gantian serang menyerang kan sebenarnya. Ya itu benar-benar terbuka banget pertandingannya, tapi ya udah dengan format itu akhirnya Venezia kan yang tetap melanjutkan kan. Iya benar. Iya kan. Karena menang juga ya. Iya karena cuma maksud gue ya di situ sih ketika lu sebenarnya bisa bermain dengan cukup seri tapi ternyata nggak membuat pertandingan jadi membosankan juga gitu. Oh, paham, poin gue itu dan juga kalau gue lihat dari formasi yang dipakai Cremonese melawan Venezia di sini, gue sebenarnya cukup senang karena di Serie B ternyata ada lagi nih trequartistaan nih. Oh, ya kan. Okay. Jadi ya, kayak benar. Iya, ketika misalnya tim-tim Serie A dan tim-tim liga lain ya, Liga Eropa lainnya sudah melupakan posisi itu dan lebih banyak menggunakan dua penyerang yang antara yang satunya ngotot dan yang satunya lebih teknikal, tapi di sini benar-benar satu penyerangnya diletakkan di belakangnya gitu. Iya. Gue senang sih melihat itu. Dan unik ya, formasi dari kedua tim ini sama. Iya, sama. Ya. Di atas kertas ya. Aldi, silakan tambahannya. Ya mungkin gue nambahin beberapa insight doang terkait pemain-pemainnya ya. Ini Cremonese gue lihat sih, kalau dari situs transfer market ternyata pemainnya tuh banyak ya agak banyak perombakan gitu dibanding ketika mereka ada di Serie A musim lalu. Ya, karena banyak main pinjaman juga sih, kayak Radu tuh kemarin Carnesecchi deh, jangan Radunya deh. Radu kan jarang main. Carnesecchi itu kan musim kemarin di Cremonese ya, sebagai kiper utama. Sekarang ini dirombak. Terus hanya ada beberapa. Terus yang menarik ada Franco Vasquez ya, pemain andalan Palermo sebenarnya, ex Palermo yang sekarang usia udah 35 tahun ternyata. Dan kemarin kalau gue lihat dari highlightnya itu ternyata mainnya masih gacor kalau untuk Serie B ya, masih 7 assist dia musim. 7 assist musim. Ya memang kalau pemain-pemain yang kayak gini naik ke Serie A kita nggak tahu akan seperti apa. Cuman kalau level yang kemarin sih ternyata masih agak lumayan gitu. Terus kalau gue lihat dari permainan JSS juga kemarin, ya walaupun di banyak diserang ya, gue kemarin sih kalau lihat dari highlight sih memperhatikan positioningnya aja sih. Maksudnya sih lumayan bagus positioningnya. Benar. Maksudnya diganti kemarin sih. Iya, kemarin diganti menit ke-88 sih. 88 ya. Maksudnya udah buang hampir habis gitu kan. Mungkin stamina udah terkuras. Benar. Iya, kalau dari Venezia mungkin pemain yang pernah main di Serie A yang gua masih ingat mungkin si Busio itu. Busio dari zaman dia masih di Serie A tuh masih ada sampai sekarang. Iya ya dia. Tapi ada satu lagi pemain nih. Dulu sempat digadang-gadang pemain bagus asal Rusia di Venezia. Apa? Apa siapa? Denis Cheryshev. Oh iya, si Cheryshev. Itu pernah ke Napoli juga kalau nggak salah ya? Belanda. Denis Cheryshev. Dulu pernah main di Valencia Villarreal gitu. Iya. Sempat digadang-gadang pemain bagus tapi nyatanya malah flop. I see. Mungkin tambahan dari gua, kalau ngelihat dari pertandingan Cremonese lawan Venezia kemarin atau gua track back lagi, yang gua tonton Venezianya ya, itu Venezia lawan Palermo. Sebenarnya selain ini final ideal bang, sebenarnya kedua tim ini juga sama-sama layak untuk masuk Serie A sebetulnya menurut gua. Jadi ya memang tadi walaupun ada keunggulan poin dari Venezia, tapi nggak mengurangi intensitas mereka bermain. Dan formasi 3 back yang dibawa oleh kedua tim ini sebenarnya adalah formasi yang mungkin udah mulai masuk ke modernisasi permainan di Serie A gitu ya, yang lebih menyerang, bukan yang lu bertahan, jadi mainnya juga nggak lambat gitu dan sangat menghibur, enak ditonton gitu ya. Dan menurut gua dari cara mereka bermain, dari mereka build up passing, build up serangan, passingnya itu benar-benar enak gitu, walaupun temponya cepat tapi ada kesan gerasak gerusuknya, tapi bukan berarti yang kayak mereka hanya membabi buta gitu loh. Beda menurut gua. Nah, itu sih kalau yang gue bisa notes dari pertandingan kemarin dan beberapa pertandingan Venezia sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman ini akan bermain ya Venezia melawan Cremonese di kandang Venezia. Ini menarik di Stadio Pierluigi Penzo. Nah, ini apa yang bisa diharapkan sebenarnya dari pertandingan Venezia melawan Cremonese? Apakah rekor bermain di kandangnya ini akan bertambah bang? Untuk kemenangan ya tentunya.
Gue sih di sini sebenarnya ini juga ya, gue agak dukung Venezia untuk promosi ya. Sebenarnya sih Venezia sama Cremonese itu sebenarnya kalau dibilang di 4 tahun terakhir itu dia sama ya, maksudnya Venezia itu 2020-2021 dia promosi ke Serie A, tapi satu musim berikutnya dia degradasi. Begitupun Cremonese promosi di 2021-2022, 2022-2023 degradasi. Tapi di satu sisi kan pemilik Cremonese ini kan termasuk dalam 10 pemilik yang mempunyai uang banyak ya di Serie A ya, Cremonese ya. Jadi ya mungkin menurut gua di musim depan dia bisa, kalaupun promosi mungkin saja bisa berinvestasi lebih. Dan gue juga berharap Como juga seperti itu ya, agar persaingan lebih menarik. Tapi di satu sisi juga gue juga kesel sama Cremonese karena di musim lalu dia 2 musim lalu nyingkirin Roma di tempat main. Benar. Dendam pribadi. Pribadi ternyata. Oh, itu kan yang salah Roma sendiri masukin pemain 6 kan kalau nggak salah. Substitution Iya, yang substitution. Iya kan, salah Roma sendiri. Iya. Yang jadi kecot sendiri kan. Jadi dianulir. Tapi Bang, gue menambahkan sedikit dari statement lu ya. Cremonese ini ketika dia bermain di Serie A, sebenarnya gue sama Rangga lu main ngikutin tuh. Jadi gue ngelihat Cremonese itu mainnya emang Spartan gitu Bang. Spartan dalam artian juga bukan yang cuman otot doang, tapi mereka punya pola. Mereka punya idea gimana caranya bermain, tapi sayangnya memang kayak nggak pernah ketemu titik terangnya untuk menemukan gol gitu. Jadi gue pernah melihat dia lawan Milan itu kayak Cremonese itu benar-benar nyerang, tapi akhirnya kebobolan. Nah dari situ dia tetap mainnya kayak gitu, tetap nyerang tapi nggak bisa ngegolin. Nah itu yang sebenarnya gue sayangkan. Dan karena kalau misal gue pernah bahas Cremonese ini juga layak gitu untuk masuk Serie A lagi sebenarnya. Ya gitu. Memang karena pas di Serie A aja Roma juga kesulitan dengan Cremonese. Malah Roma golnya late goal tuh. Cremonese comeback itu Roma. Di Olimpico lagi mainnya. Pokoknya nggak pernah ada tim yang mendapatkan kemenangan mudah walaupun skornya akhirnya misal 3-0 gitu. Tapi nggak kayak tetap berjuang gitu Bang. Nggak ada yang kayak mainnya santai, nggak lari lah kasarannya gitu. Mungkin ya Cremonese bisa sampai final ini juga yang tadi lu bilang permainannya yang belum dapat itu karena skuadnya udah pondasinya udah ada dari Davide Ballardini. Siapa yang kenal Davide Ballardini? Tapi turun di Serie A diganti sama Giovanni Stropa dan dia tinggal meneruskan proyeknya. Tapi yang menarik juga kalau dari sisi pelatih Venezia, Paolo Vanoli. Ini orang menarik, mungkin Aldi familiar sama orang ini. Siapa tuh? Kalau di Inter, kalau Vanoli. Paolo Vanoli. Wah, gua enggak tahu tuh. Gua jadi dia itu 90-an gua. Enggak. Belum lama dia kan asistennya Conte. Jadi di Chelsea asisten Conte. Di Chelsea di timnas Italia asisten Conte, dan di Inter dia jadi pelatih teknik. Oh, pelatih teknik. Jadi ya maksud menurut gua ini dia calon pelatih bagus juga sih Paolo Vanoli. Karena kan sekarang lagi zamannya kan dari asisten pelatih hebat, asistennya naik jadi pelatih utama. Iya benar-benar. Dan ide permainannya juga dapat ya Venezia di musim ini menurut gua dengan karena memang kalau dilihat dari formasi aja kan 3-5-1-1 tuh kayaknya Conte banget. Conte sentris banget. Mungkin 3-5-2 Conte tapi dia agak diputer gini nih strikernya kan. Iya, itu menarik. Bintang gimana? Kalau untuk prediksi antara Venezia melawan Cremonese nantinya? Gue mungkin yang menarik dari faktor tadi bahwa secara gol memasukkan gol dan juga kemasukan gol keduanya tuh jomplang ya, yang satu terbaik di pencetak, yang satu terbaik di kemasukan kan di defense kan sebenarnya. Cuma ya itu ternyata di pertandingan pertama nggak terbukti karena agregatnya sama-sama 0-0 nih. Benar. Ya terbukti si Cremonese-nya lah bisa nahan. Dan gue nggak tahu kalau mereka menggunakan formasi yang sama, cara main yang sama, logikanya kan tetap 0-0 nih. Dan gue rasa Venezia juga harusnya lebih mencari aman ya. Jadi kalau gue tetap lebih condong di 0-0 dan mungkin Venezia-nya akan bermain lebih bertahan sih. Oke. 0-0 Venezia lebih bertahan. Oke, tadi gue kunci ya 0-0 ya. Sorry Bang, tadi gue lupa untuk tebak skor ya. Prediksi gue 1-0 sih menang Venezia. Ya meskipun Cremonese juga kalau bermain di away dia top 2 ya. Nomor 2 terbaik ya setelah Parma ya. Tapi gue sih masih dukung Venezia 1-0. Aldi? Iya, gue kalau misalnya gue agak takut ya misalnya kalau Venezia itu bermain bertahan gitu. Justru itu bisa jadi bumerang sih kayaknya, karena kemarin Cremonese banyak yang unfortunate aja. Dan si Gironene itu lagi bagus banget. Nah kalau misalnya Gironene lagi nggak bagus, mereka main bertahan begitu, takutnya malah
kena gol duluan dan nanti ngejarnya tuh agak sulit. Apalagi kan tadi paling jarang kebobolan kan Cremonese. Gue lupa deh di liganya lu inget gak pertemuan mereka tuh berakhir berapa tuh 2 kali pertemuan. Kayaknya sempat Venezia kalah sama Cremonese deh. Sorry. Coba lu cek atau nanti lah kita cek ya, teman-teman bisa cek sendiri. Iya, jadi ya kalau menurut gue sih memang Venezia jangan terlalu main bertahan banget. Terus kalau mengandalkan ya pertahanannya itu kemarin aja beberapa pemain lah, nggak hanya JSS doang gitu. Sama-sama saling mengalahkan. Oh, sama-sama mengalahkan ya, menang di kandang masing-masing ya. Iya, jadi ya kalau dari statistik memang lebih menguntungkan Venezia ya. Mereka Cremonese menang sekali 1-0. Terus si Venezia menang 2-1. Iya, sama draw jadinya ibaratnya. Iya. Sama-sama saling mengalahkan. Iya sih, ini menurut gue sih pertarungan experience juga sih sebenarnya nih, banyak-banyakan yang lebih berpengalaman untuk mengatasi tekanan sih, karena ini menurut gue dua-duanya pasti pengen balik lagi ke Serie A banget gitu. Cremonese walaupun naik turun lagi gitu ya pasti hadiah, maksudnya secara finansial juga agak bertambah lah tim-tim yang main di Serie A gitu dibanding Serie B. Bener banget. Tapi mungkin kalau gua tadi skor gua sih gua berharap 1-0 juga untuk Venezia. 1-0 untuk Venezia. Kalau dari gua sih gini, kedua tim ini punya kelebihan masing-masing. Cremonese kalau kemarin gue lihat juga pertahanannya cukup rapat. Sebenarnya rapat dalam artian karena pemain tengahnya itu solid untuk turun juga ngebantu pertahanannya, Bang. Itu disiplin banget. Dan Venezia sendiri sebenarnya hampir kebobolan juga karena counter attack ya. Nah, itu ketika momen counter attack itu Cremonese ini pinter untuk bisa langsung kirim bola ke depan dan ada pemainnya yang bisa ngasih umpan diagonal yang bagus banget gitu, Bang. Nah, itu di situ yang itu menurut gue adalah tanda bahwa Venezia juga harus berhati-hati sebenarnya untuk menghadapi counter attack-nya dan nggak boleh juga dia bermain bertahan. Karena kalau gue lihat Cremonese ini pemainnya yang punya kemampuan udara yang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bertahan, dia nyerang dari sisi luar untuk diumpan ke dalam. Nah, itu Venezia bisa habis dan Cremonese bisa bermain bertahan aja. Nah, jadi gue rasa faktor-faktor yang menentukan di sini adalah mental yang pertama, yang kedua adalah faktor wasit, suka nggak suka dengan adanya VAR ini juga nggak serta-merta menghapus kontroversi gitu ya. Jadi emang benar-benar bisa sesuai selera wasit, mau kayak gimana nih ngambil keputusannya untuk dia kapan harus play on dan segala macam itu tetap ada di wasit. Nah itu yang ketiga itu tuh sebenarnya gimana caranya mereka ini sih pendekatan dari 15 menit awal pertandingan. Gua rasa itu penting karena itu yang akan memberikan dampak ke sisa akhir pertandingannya. Cuman kalau gue sendiri sebenarnya gue ngerasa kayaknya ini akan seri 1-1 sih. Gitu. Dan 1-1 dan mungkin Venezia yang akan dapat gol terakhirnya. Jadi Cremonese dulu yang menurut gua. Epic momennya kayaknya dapatnya. Apalagi menit 89 ya gol corner dari Itzes yang rame banget itu sosial media dan portal berita di Indonesia itu, yakin banget. Tapi itu sih benar. Maksudnya kalaupun Cremonese ngegolin duluan, sebenarnya bebannya tetap di dia lagi. Karena ya itu, ya Venezia cukup ngegolin 1 kali kan. Maksudnya jadi beda cerita gitu. Kalau misalnya mungkin kita nonton final lain, ketika satu tim ngegolin 1, mentalitasnya kan pasti udah ya kalau dia bertahan pun lawan ngegolin 1 masih bisa panjang ceritanya kan. Kalau di sini beda. Jadi mentalitasnya benar, gue setuju sama lu bahwa di sini faktor mental akan sangat menentukan dan lebih-lebih lagi di 15 menit awal di mana error sering terjadi. Ya kan? Iya. Dan itu mungkin no room for error kali ya. Iya, yang mungkin lebih tepatnya gitu. No room for error sebenarnya di sana. Betul. Ya. Dan ini si Avenagian juga lagi bisa main kan, itu jadi salah satu keuntungan juga. Avenagian yang Roma itu kan? Roma. Yang sama Mourinho orbitin kan? Iya, diorbitin. Yang dia cetak 2 gol ke gawang bolonya langsung dibeliin sepatu. Iya, itu lumayan. Itu juga cukup merepotkan lah ketika Cremonese waktu musim kemarin kan main juga kan di Cremonese musim. Aku malah lebih takutnya Cremonese itu di bomber gaiknya mereka. Daniel Ciofani sama Massimo Coda. Apalagi Coda udah 17 gol. Pasti masih pada inget kalau Massimo Coda. Coda tuh masih. Kalau Daniel Ciofani emang dia udah beberapa musim di Cremonese sampai dia dari Serie B naik ke Serie A terus turun Serie B lagi dia masih tetap setia. Luar biasa. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk prediksi kita ya antara pertandingan final Venezia melawan Cremonese. Nah, kami akan
geser sedikit untuk membahas sedikit kekuatan tim yang udah lolos duluan nih ke Serie A. Ada Parma sama Como. Kita akan membahas Parma dulu. Nah, Parma ini menang Serie B dengan cukup, kalau dibilang meyakinkan poinnya jauh nggak juga, tapi memang dia sangat layak lah main untuk jadi juara gitu ya. Gimana mereka bisa mengatasi tekanan, gimana mereka bisa akhirnya menjauh dari Como gitu kan, dan memanfaatkan momentum ketika Komonya ada seri atau kalah. Nah, tapi kalau nggak salah di pemain-pemain Parma ini juga banyak yang pinjaman kalau nggak salah ya. Banyak pemain pinjaman yang ini bisa jadi sebuah tanda tanya untuk gimana dia bisa menghadapi Serie A di musim ini. Mungkin gue langsung aja ke Aldi nih yang udah menyiapkan datanya. Ada beberapa pemain ya dia yang pinjaman kalau nggak salah. Ada yang dari Juventus, ada yang dari Juventus sih, kayaknya ada beberapa kalau nggak salah. Gue agak lupa sih sebenarnya dari mana-mananya, cuman ya sebenarnya pemain-pemain yang ada sekarang pun banyak yang masih ada bukan nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa lah yang masih ada ketika si Parma masih ada di Serie A ya, 2020-2021 itu kayak Dennis Man, terus ada beberapa lagi gitu. Nyawanya jadi masih ada sebenarnya. Iya, maksudnya mereka tuh masih ada core-nya lah, ada core-nya. Jadi nggak kayak, kalau gue sih pasti bolak-balik nyebutin Frosinone itu karena banyak banget pemain yang core-nya itu. Core-nya itu pemain pinjaman. Nah, sedangkan pemain Parma itu core-nya, pemain pinjaman itu nggak banyak yang core gitu. Oh, I see. Oke. Jadi menurut gue sih Parma ini masih ya untuk musim depan sih seperti yang teman-teman Parmigiani pernah kesini sampaikan ya, mereka cukup optimis Parma tuh masih bisa bertahan di posisi papan tengah. Benar. Bahkan katanya mau berebut ke slot Eropa gitu. Nah itu sih gue kalau dari permainan sekarang ya agak sulit tuh. Cuman pasti kan ada transfer yang akan dilakukan oleh Parma mendatang ya. Cuman kalau gue pribadi sih melihatnya bisa di papan tengah di posisi belasan lah. Di sini ada beberapa nama yang menarik. Salah satunya yang sering disebut-sebut juga Adrian Bernabe. Adrian apa sih ayahnya? Iya Bernabe ya? Bernabe ya yang asal Spanyol itu memang ya mungkin bintang juga ya tadi kan bintang bilang tipe-tipe trequartista gitu sebenarnya. Agak mirip-mirip cuman dia mungkin agak sedikit melebar juga sih kalau gue lihat dari highlight-highlightnya itu. Pemain yang menarik sih menurut gue jarang ya udah mulai jarang lah kayak Bernabe gitu. Yang tipikalnya kayak gitu. Tapi kata teman-teman Parmigiani memang agak inkonsisten di seri B kemarin. Paham. Masih muda kalau nggak salah kan. 23 di. Bang Wei, what do you know di Parma, kekuatannya, pemain yang diwaspadai atau dia bisa ada di posisi berapa finishnya? Kalau pastinya kalau tim yang promosi pasti dia akan melakukan transfer yang cukup ideal ya, bagaimana caranya agar tidak sangat mencari pokoknya talenta minimal tidak sampai degradasi lagi ya kan. Dan dia juga mungkin kan tadi kata Aldi juga berharap sambil berharap bisa main di Eropa, jadi target utamanya di musim pertama dia itu papan tengah. Pasti kan apalagi sekarang pelatihnya mereka itu Fabio Peccia ya, ex pemain Siena juga dan Bologna. Gue masih ingat itu. Era Julio Cruz. Era Julio Cruz itu. Eranya Julio Cruz ini. Eranya Julio Cruz, Paulo Nervo itu yang di Bologna itu, Pagliuca. Dia gelandangnya Fabio Peccia. Pagliuca tuh Lukas depannya. Gianluca Pagliuca. Iya. Itu sih yang gue harap juga Parma, karena kita tahu juga Parma pernah menjuarai juga di Europa League ya di era-era kemasannya 9 nih. Ya, sebelum di akhirnya beberapa tahun setelahnya itu ya kolaps sampai turun ke Serie D ya kan, sampai akhirnya dia merangkak lagi, promosi lalu turun lagi. Dan gue sih berharap Parma akan bertahan lama di Serie A karena faktor sejarah mengatakan Parma itu adalah dulu menjadi Magnifico kan. Magnifico Sette. Dan Parma adalah salah satu tim yang punya jersey sangat ikonik kalau menurut gue. Jadi memang Parmalat, gue ingetnya Parmalat. Rasanya tuh kalau ada Parma di Serie A tuh kayak lengkap aja gitu. Menurut gue ya, kayak secara rasa lah gitu. Ya. Bintang? Iya, kalau dilihat dari komposisi pemain dan kalau lu melihat valuasi pemain Serie B nih, top 10-nya aja tuh udah didominasi sama pemain Parma sebenarnya. Jadi kayak
ya tadi Bernabe nomor 9 satunya. juta ya? Iya, nomor satunya Bernabe, Adrian Bernabe. Terus disusul ada si Dennisman sama si Adrian Benedicak. Dan Polandia deh. Dan ya itu sih, gue nggak tahu siapa aja yang sebenarnya pinjaman dan apakah nanti ketika di Serie A bakal kembali. Cuma kalau mereka mengincar posisi tengah, papan tengah, itu gue rasa nggak muluk-muluk sih. Yang jelas gue yakin banget Parma nggak akan langsung degradasi. I see. Kalau melihat dari ya mungkin mereka nggak mendominasi seperti Inter di Serie A gitu kan. Cuma kalau dari performanya di musim ini, baik dari statistik dari poinnya, dari golnya, dan dari keseluruhan permainannya, gue rasa sangat mampu untuk bersaing di Serie A gitu. Iya, iya. Tambahan dari gue sedikit dari hasil ngobrol kemarin sama teman-teman Parmajian Indonesia dan gimana ngelihat beberapa pertandingan Parma melalui highlight gitu ya dari mini match gitu. Gue ngelihat Parma ini gue juga lupa beberapa pemain yang pinjamannya itu siapa, tapi mungkin teman-teman Parmajiani atau siapapun boleh mengkoreksi nanti di kolom komentar. Kalau gue ngelihat sih mereka ini bisa mengatasi tim-tim yang ada yang sekarang finish di posisi 11 sampai 17 Serie A. Menurut gue itu adalah lawan yang sangat bisa diatasi Roma gitu kan. Kayak misalnya Empoli atau Monza bisa nggak Monza? Enggak, Monza agak sulit ya menurut gue ya. Terus Udinese gue rasa bisa lah Udinese bisa banget itu. Karena Faro kayaknya masih butuh banyak pengalaman gitu Bang untuk bisa membawa timnya kayak dapat hasil konsisten gitu. 11-12 sama DDR itu. Belum teruji. Belum teruji, tapi di episode kemarin gue sempat ngomong bahwa DDR kayaknya kalau dari awal musim dia yang megang, dia bisa meracik timnya sebagaimana sistemnya yang dia mau gitu. Karena gue percaya sama lulusan ini, Coverciano. Oh iya. Percaya. Nah, tambahan sedikit dari gue itu. Jadi gua rasa Parma bisa bertahan di Serie A dan dia akan mendapatkan 40 poin di Giornata 30-an. Gua rasa 30 ya. Jadi 40 poin itu kan tinggi dong. Zona selamat. Ya peringkat bisa peringkat 13, 12 gitu atau bahkan bisa kalau emang mainnya lebih bagus di sisa musim bisa dapat posisi 9 atau 8 atau bahkan bisa ke posisi 7 gitu. Tapi itu gua rasa target yang boleh dijadikan KPI. Iya bisa. Tapi ya gua rasa nggak perlu berkecil hati kalau misalnya nggak dapet itu, kebayang nggak sih? Itu adalah menurut gue itu udah di atas 100%-nya Parma kalau untuk masuk zona Eropa. KPI plus gitu lah. KPI plus, benar. Nah tapi gue mungkin mau nambahin lagi bahwa kalau di Parma nanti main di Serie A, iya benar dari peringkat 11 sampai 20 tuh nantinya ya di 2024-2025 itu pasti menjadi santapan yang oke lah buat Parma, gue yakin lah itu. Mereka sangat bisa bersaing di situ. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di musim ini tuh tim-tim yang sekarang udah pada di bawah banget aja tuh sempet loh ngalahin tim-tim papan atas di Serie A. Jadi iya kayak Sassuolo ngalahin Juve. Sassuolo ngalahin siapa lagi? Ngalahin siapa lagi? Back to back loh. Tim juara dikalahin back to back. Tapi sebenarnya juara sebenarnya Sassuolo. Tapi di 2021 juga Parma itu menyulitkan Inter itu di kala musim Inter juara. Tim yang nyusahin Inter juga, makanya ini gue agak bersyukur lah nih Palermo si Sassuolo turun, Parmanya naik. Jadi penyakit lagi buat Inter ya. Iya, jadi seenggaknya ada yang merepotkan lagi lah musim depan biar tetap seru gitu. Gitu. Jadi selain Parma nggak ada yang merepotkan Inter gitu. Musim ini selain Sassuolo nggak ada yang ngerepotin Inter ya. Atletico Madrid beda level ya, maksudnya nggak beda liga. Iya, tapi itulah maksudnya poin gue adalah iya, 11 sampai 20-nya itu akan cukup nyaman buat Parma dan mereka pastinya punya potensi untuk ngalahin atau mempersulit tim-tim papan atas nanti. Iya, untuk menyuri poin paling enggak ya. Menyuri poin paling enggak. Iya. Oke, selanjutnya kita akan sorry. Ini sih gue kalau gue lihat dari statistiknya pemain-pemain Parma ya, ternyata pemain tengah Parma tuh lumayan sentral gitu, lumayan pemain tengah emang sentral. Produktif juga kan. yang notable banget sih emang si Hernani ini. Hernani udah pernah main di Genoa juga. Iya, dia di sini ternyata umurnya baru 30, gue kira udah tua banget. Dia lama tahu. Gue cukup familiar sama nama Hernani. Ternyata baru 30 dan nama-nama lainnya tuh juga cukup sering mencetak gol gitu. Jadi memang kayaknya Parma ini lihat tengahnya cukup bagus lah. Maksudnya bisa banyak nama juga. Maksudnya nggak itu doang yang main gitu. Jadi lumayan
cukup Ngerti. apa sih namanya kalau itu? Cukup Bukan dalam. padat sih. Ya, cukup dalam gitu ya, squad lini tengahnya. Variatif lah. Variatif. Cetak gol tuh Mungkin banyak jadi, banget pemainnya. Jadi ini juga tanda bahwa kalau lini tengah lu punya banyak opsi, kalau lu punya banyak opsi di lini tengah berarti creating chance itu bukan masalah sebenarnya. Karena lu butuh chance untuk bisa nyetak gol sebetulnya. Nah, itu. Ada lagi Bapak Aldi? Udah. Tambahan ada lagi kalau nggak meetingnya saya tutup. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tim yang dibiayai oleh produk-produk Indonesia ini. Bang Wai adalah seorang perokok ya Bang ya, gitu ya. Saya juga jadi saya juga suka. Ini secara tidak langsung kita membiayai Komo ini. Iya, tapi jangan sebut merek juga. Iya, jangan belum masuk kan, makanya gue bilang gitu kan kayak Anjing. Berarti kalau lu merokok-rokok kompetitor lu merugikan Komo secara tidak langsung. tidak mendukung. Tidak mendukung ya. Iya benar. Oke. Jadi kita masuk ke pembahasan Komo. Komo ini dilatih oleh Ocean Roberts, pelatih asal Wales yang akhirnya finish di posisi 2 dan memiliki pemain-pemain yang buat gue pribadi cukup familiar nama-namanya. Ya. Ada Simone Verdi, ada Patrick Cutrone, itu Daniele Baselli. Wonderkid Miller, Daniel Baselli, ada juga si Straverza. 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 Terus si Goldaniga backnya. Goldaniga sama ini Bang pemain tengahnya Bang. Siapa? Aduh lupa gue nggak buka contekan nih, gue nggak curang nih. Tadi udah Baselli. Cesc Fabregas nggak udah main dia. Fabregas dia. Dan ada asisten pelatih ya, dan asisten pelatih Cesc Fabregas. Dimana menurut gua Komo di Serie A ini tentu akan jadi pembuktian juga buat Fabregas ya. Pembuktian dalam artian dia juga harus mencari ilmu untuk bisa menjadi pelatih yang bisa diperhitungkan nantinya gitu Bang ya. Karena kan lagi musim tadi kata lu kan, asisten pelatih dia jadi pelatih top gitu. Terus juga kalau dari sisi development team, development kultur itu sangat berasa gitu ya. Maksudnya karena juga kita dapat informasinya ya melalui ada salah satu TV berbayar itu ya, saluran TV berbayar. Nah, jadi ini cukup oke nih gimana cara Jarum untuk membangun Komo memang sebagai industrinya juga, dia mikirin infrastrukturnya juga gitu di kota itu. Jadi ala-ala Kudus, ini sebenarnya Kudus cabang Italia ini. Oke, langsung aja gue mau membahas kekuatan Komo. Kalau dari kacamata para kawan-kawan tifosi ini mungkin dari Bang Wai Nugraha yang sudah melakukan research sangat mendalam untuk seri W ini. Karena nontonin Roma dia bosen kayak Roma ini anyep lah. Balik seri B aja. Gitu. Iya, gue sih berharap banget. Gue berharap yang pemilik Komo itu dia melakukan investasi yang besar-besaran ya. Mungkin ya untuk membuat Komo yang menjadi yang diperhitungkan juga untuk di Serie A. Maksud gue siapa tahu ini baru promosi dia bisa langsung masuk ke zona Champions dengan membeli pemain, karena kan kita tahu ya pemiliknya juga bahkan yang nomor 1 di Serie A ya. Iya, benar. Secara kekayaan, tapi mungkin kalau kekayaan tim arguably dia belum tentu bisa pakai uangnya secara Setahu gua ya pernah baca pemilik itu hanya boleh menyuntikkan dana 30% dari pemasukan tim totalnya. Misalnya pemasukan tim lu 100 juta gitu. Lu boleh nyuntikin dana dari luar itu cuma berarti 30 jutanya gitu. Boleh nambah gitu. Kalau sekarang kan gitu. Kalau di Serie A ya, peraturan liga lain mungkin beda gitu. Benar. Silakan, Bang, tunggu Bang. Gue potong dikit. Tadi nama familiar maksud gue tuh si Vigorito. Vigorito. Itu gue kenapa lupa namanya tapi. Lanjut. Mauro Vigorito. Iya, Vigorito. Gimana tadi gue lupa. Tadi sampai ini dia adalah pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di Italia, di Serie A gitu. Iya, jadi gue berharap banget dia bakal melakukan ini ya, perombakan tim dan tentunya pemain-pemain yang sudah berpengalaman bermain di Serie A. Mungkin gue berharap sih dipertahanin seperti Patrick Cutrone, Daniele Baselli. Vigorito juga kan? Ya, terus Straverza. Maksud gue karena komposisi Como ini di Serie B menurut gue ya dibanding Parma, ini menurut gue tuh komposisi pemainnya malah lebih familiar, lebih ini. Como yang berpengalaman main di Serie A ya. Ngerti. Walaupun secara klasemen Como berada di bawah Parma. Dan juga Como juga baru bisa meloloskan promosi juga di menjelang pekan-pekan terakhir Serie B. Karena nomor 2 sempat Venezia bertahan lama nomor 2. Benar. Ya jadi gue berharap itu aja. Como mungkin juga gue berharap Como nggak degradasi juga, karena gue pengen melihat aroma-aroma Indonesia ada di
Iya, Serie di A. Serie A, benar. Apalagi kan juga salah satu legenda timnas Indonesia juga Kurniawan juga bagian dari Staff Como, staff staff latihan Como. Di samping itu juga Como juga ada sosok nggak tahu ada peran pentingnya atau enggak ya, Thierry Henry ya. Gue nggak tahu. Thierry Henry itu salah satu investor ya, ada Investor. saham. Gue nggak tahu ada pengaruhnya atau enggak, tapi secara menurut gue sih ya pasti mungkin dia akan ada inputan buat tim juga mungkin ya. paling nggak Karena- itu sih. Iya, karena dia kan seorang juara dunia, seorang yang udah banyak trofi, mungkin dia punya pengalaman, mungkin dia bisa jadi ini juga. Ditambah lagi ada Fabregas ya. Iya, benar. Meskipun Fabregas kemarin juga dia sempat kayak cuti dulu gitu, dia mau ngambil lisensi lebih tinggi lagi. Tapi mungkin setelah dia selesai mungkin dia akan memberikan impact yang lebih ini juga untuk Como juga. Benar. Dan gue nambahin dari statement lu sedikit, ini buat Bang Kurus ini benar-benar sebuah pengalaman berharga ya Bang ya. Akhirnya dia dari perjanjiannya dia yang tadinya cuma setahun jadi 5 tahun, nah ternyata di dalam 5 tahun ini dia bisa ngerasain kompetisi Serie A tuh sebagai staf kepelatihan gitu kan. Nah ini sebuah aroma baik juga untuk Indonesia gitu, untuk dia bisa membawa ilmunya baik dari secara bisnis ataupun dari sepak bolanya gitu untuk memajukan, hopefully ya dia dikasih ruang. Bintang, silakan. Kalau untuk Como. Untuk Como ya, gue penasaran si Cutrone sama si Simone Verdi bakalan stay kan ya? Bakalan stay Kalau Cutrone sih iya kayaknya. Cutrone mau ngegolin ke Milan. Iya gitu ya. Iya maksud gue, ya terlepas dari ada unsur suntikan dari Indonesia, terus ada di tim pelatihnya juga ada orang Indonesia dan lain sebagainya. Gue berharapnya sama Como tetap bisa bertahan di Serie A nih dan gak degradasi. Dan gue melihat mungkin salah satu pemain yang paling berpengalaman melalang lintang di Serie A kan Cutrone dong. Salah satunya. Iya, kan iya, di Como kan. Daniel Basile juga. Iya, Ex-kaptennya Torino. Simone Verdi juga. Ya, Simone Verdi juga. Dan gue merasa kalau buat gue ya, terutama si Simone Verdi dan si Cutrone ini harusnya bisa kayak menjadi role model teman-teman di timnya. Ketika mereka bermain di Serie A, tentunya kan mereka harus adaptasi secara mental. Lagi-lagi kita ngomongin mental kan. Dan tentunya orang yang udah pernah berpengalaman di situ pasti dilihat nih sama teman-teman lainnya yang belum pernah di Serie A sama sekali. Dan terutama kenapa gue spesifik ke Cutrone itu karena selain dia sering melalang lintang di Serie A, dia tuh juga dulunya promising player sebenarnya. Betul. Iya, dia sebenarnya bisa dibilang wonderkid gitu kan. Dia di 2018 udah masuk timnas Itali di usianya yang masih muda loh. Dia kan sekarang 26. 2018 itu kan berarti paling dia baru 20 awal gitu kan. Dengan selebrasi ikonik ini yang gimana yang gue lupa gini apa kalau masalah Cutrone. Iya, itu Cutrone gitu. Iya. Dan maksudnya track record dia di Serie A itu juga bagus gitu. Ketika dia bermain di Milan, golnya banyak. Ketika dia banyak di awal-awal doang. Iya. Cuma kan maksudnya, udah. makanya di awal-awal kan dia kayak, wow ini pemain future star gitu. Ya udah, gue melihat. Oh dan ketika di Serie B di Como juga dia ngegolinnya banyak gitu. Iya, tapi emang waktu itu Milan banter era juga sih ya lanjut. Iya. Ya di golinnya banyak di Como juga. Iya, di Como juga banyak. Jadi maksud gue sebenarnya ini orang punya kualitas kok. Betul. Ya, punya kualitas, punya pengalaman, dan dia harusnya bisa menjadi seseorang yang dipandang oleh teman-temannya. Ya, gue nambahin ya dari statement lu. Cutrone ini adalah pemain yang menurut gue pribadi sebagai fans Milan gitu ya, dia punya trait, maksudnya punya ciri khas, punya kekhasan dia bermain gitu. Ya. Tapi memang kalau ngelihat dari beberapa pertandingan Como terakhir dan hasil dari ngobrol-ngobrol sama Bapak Rangga Rukindong, Cutrone ini ada kecenderungan untuk seperti mau membuktikan diri dalam artian kayak dia agak egois jadinya. Beberapa kali si Simone Verdi itu kayak agak protes-protes juga sama dia gitu. Karena jadi gue berharap ketika di Serie A, Como ini bisa jadi tim yang lebih kolektif sih. Dalam artian ego-ego pemain itu, ego-ego mereka untuk mungkin mereka pasti punya ambisi pribadi untuk bisa bermain di tim yang lebih besar, untuk menaikkan karirnya lagi, itu bisa diredam dalam artian dia harus punya tujuan bahwa emang tim ini yang harus mereka bawa gitu. Karena menurut gue itu yang akan ngebawa mereka juga nantinya untuk punya daya jual lebih gitu. Nah itu sih kalau harapan gue ke spesifik ke Cutrone-nya itu sih gitu. Kurangin egoisnya aja karena beberapa kali ada dia kayak gitunya. Tapi mungkin itu juga yang bisa ngebawa dia jadi nyetak banyak gol sih gitu. Betul, dan itu mungkin gue penasarannya si Simone Verdi itu kalau main menjadi trequartista atau sejajar atau gimana ya kalau di sini? Kalian ada yang tahu nggak? Justru Cutrone yang lebih lari.
Simone Verdi yang lebih nunggu. Gimana ya? Gua ngejelasin Opportunity-nya berarti Simone Verdi. Ya karena Simone faktor usia Verdi mungkin ya. adalah target man-nya. Poachernya itu si Cutrone yang lari-larian. Tapi bukan berarti Cutrone yang bawa bola ya Bang ya gitu. Bukan dia jadi dribblernya bukan kayak Inzaghi dengan Del Piero, bukan kayak gitu. Jadi ini lebih ke kayak Olivier Giroud sama Antoine Griezmann di Prancis gitu. Kalau gua boleh ngegambarin biar gampang aja gitu. Oke. Bayang ya. Gitu. Berarti Simone Verdi ini dia agak ngurangin egonya ya, karena kan dia ketika bermain di Torino, di Napoli dia kan lebih ke flank ya, lebih menyisir ke sisi lapangan. Nah, tapi itu juga yang bikin dia punya kualitas untuk kayak ngebuka ruang gitu loh Bang, untuk punya pergerakan dan dia bisa jadi target man untuk ngebawa bola dulu gitu. Nah, sebenarnya itu sih kalau dari yang gua lihat ya. Boleh teman-teman nanti kalau mau menambahkan komentar. Iya. Oke, Aldi, silakan. Iya, gue sih tadi baru nyari beberapa ternyata untuk transfer sementara ini Como itu udah ya banyak kan sih memperpanjang loan sama menebus ya. Salah satunya Gabriel Strefeza. Musim ini tuh sebenarnya dia main paruh pertama masih main di Lecce, terus di paruh kedua baru di loan transfer dan kemungkinan ini kalau gue lihat dari transfer market ternyata bakal ditebus mungkin harganya 5 jutaan, sekitar 5 juta gitu. Itu Strefeza tuh juga cukup winger yang agak licin juga di Lecce tuh. Dia cukup bagus. Gue juga makanya agak aneh kenapa kok dipinjemin di paruh kedua kemarin gitu. Padahal lumayan bagus lah di Lecce. Terus Alberto Cerri juga ini ternyata dia end of loan juga bakal dari Empoli ya. Dari Empoli bakal balik lagi. Kayaknya balik lagi kayak Empoli. Soalnya gue tuh pakai kayaknya sebelum Como ini lagi hype-hype tuh gue dari FIFA 2021 tuh gue sering pakai Como di ini gue karir mode gue. Jadi gue cukup apa memang ada Alberto Cerri, terus Odental, Vignato. Oh, waktu itu masih ada Fabregas ya? Fabregas masih ada. Masih ada. Dan ya banyak Lucas Dacuna itu juga masih ada dari dulu itu pemain winger Prancis, cuman kayaknya ada keturunan Brazil ya. Jadi memang cukup skillful juga dan technical. Brazil. Iya, terus untuk yang datang lagi ada yang dari Torino juga ada nih Ben Lansincone, terus ada Marlon Mustafa dari Bundesliga 2, terus dari Spezia yang balik Luca Vignali yang tadi gue sebut. Sementara yang end of loan Departure gitu yang keluar ada ya main-main sebenarnya nggak terlalu terkenal, ada Courtois dan lain-lain. Jadi memang kayaknya si Jarum atau Como ini udah mulai cukup mengincar nama-nama juga kan, yang gua tahu ada Icardi, terus ada Joaquin Correa, terus untuk kiper juga Tom Haye ya kita panasin lagi. Enggak. Ada ini justru si Emil Odero. Emil Mulyadi. Nah, ini karena kebetulan kan belum punya paspor Indonesia, maksudnya masih nggak motong Uni Eropanya lah, nggak motong slot Uni Eropa. Dan Emil untuk kiper di Serie B sangat oke musim lalu tuh dia main Serie B nggak sih? Sempet nggak sih? Nggak sempet ya. Karena kan langsung dipinjemin ke Inter ya. Iya benar. Jadi musim depan kalau misalnya dia jadi kiper utama Como sih menurut gua masih bagus lah, masih oke lah. Walaupun ya terakhir kali dia jadi kiper utama Sampdoria turun. Kan degradasi. Tapi kan nggak cuman performa kiper doang. Maksudnya ya secara tim lah. Save-nya masih oke. Masih oke. Makanya di Inter masih ini kan. Iya makanya kalau Como bisa dapetin Emil lumayan tuh. Terus Icardi kayaknya agak ribet lah, jangan Icardi. Dia Wandanaranya ribet. Lakuin Korea aja kalian. Duetin sama Cutrone. Wah itu bakal top banget sih. Enggak gini loh, Al, gue mau nanya nih. Joaquin Correa itu kan sekarang lagi main di Marseille. Dan dia itu gue baca beritanya bahwa dia akan kembali ke Inter. Kenapa lu mau minjemin dia lagi? Dia mainnya bagus. Gue sayang sama Como. Gue ini pengen Como bertahan di Serie A. Makanya gue silahkan memberikan ada salah apa Joaquin Correa sama lu mainnya bagus. Joaquin Correa angin-anginan aja cuman dia di kanan gitu, ntar dia main di kiri gitu. Cederaan Pak. Ngapain dia ngabisin gaji doang di Inter. Dia kerjaannya sama kayak Cuadrado berarti. Ini mah tapi Cuadrado tuh ketika dimainin ngasih impact. Iya itu ya. Joaquin Correa tuh belum tentu. Impactnya kartu kuning
sering mana? Cuadrado Siapa? mah. Cuadrado. Oh iya sih sering sih. Cuman iya banyak lah. Panas padaranya, Pak. Panas deh. Amerika Selatan. Iya dia ke Hokkien Korea aja. Atau ya Lautaro Martinez kan sekarang lagi berulah nih katanya minta naik gaji. Silahkan deh kalau misalnya bisa nebus 150 juta silahkan deh mau ambil Lautaro Martinez. Mahal. Gantinya siapa? Ada Zip. Icardi aja, Icardi lagi. Nah, kan sebut teman-teman Icardi lagi. Gue lebih suka Icardi loh sebenarnya. Jujur daripada. Tapi Icardi secara permainan ya. decisive sih emang dia sebenarnya. Oke. Nah, itu teman-teman jadi pembahasan kita untuk tim Serie B ya, ada Venezia, Cremonese, Como dan Parma Ya, tadi. tapi nanti Como kira-kira bertahan nggak? Buat gua bertahan, tapi justru kalau gua ngelihatnya sekarang justru Venezia yang punya potensi untuk ada di posisi yang lebih tinggi dari Como. Tapi nggak jauh. Kalau gua ngelihatnya gitu. Ya Venezia. Iya, Venezia malah lebih tinggi dari Como. Iya, kalau lolos. Iya. Kalau lolos ya. Maksudnya justru Cremonese kalau dia yang lolos dia di bawah Como gitu. Kalau gua malah melihatnya seperti itu. Karena Cremonese ini lebih apa ya? Dia agak-agak lebih tradisional mainnya, menguatkan diri di pertahanan. Jadi gua rasa dia bakalan kayak Udinese musim ini, Bang. Cremonese kalau dia naik. Gitu, teman-teman ya. Mungkin detailnya nanti kepanjangan kalau gue ceritain. Jadi itu teman-teman, gimana menurut teman-teman, ikut berkomentar, mungkin teman-teman Parmigiani, teman-teman Venezia Indonesia, Como Indonesia, whatever ya silahkan. Kita minta maaf juga dari tadi kita sambil buka-buka HP ya, karena ini sebenarnya bukan kita nggak researchnya ada, tapi ada di tab ini nih, tab handphone kita ini gitu. Jadi jangan marah-marah ya teman-teman ya, maafin kalau nontonnya agak kurang ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita di @pinsport.com karena itu adalah sosial media yang memberikan konten reels terbaik di alam semesta dengan voice over yang luar biasa. Yang wadah gitu pokoknya. Oke, nyalain juga loncengnya, subscribe channel ini teman-teman biar kita bisa makin menyebarluaskan konten-konten Serie A kita dan mengajak teman-teman tifosi juga untuk nonton dan ada tempat untuk kita saling bertukar pikiran gitu. Oke, teman-teman, itu aja. See you on another episode. Bye-bye. Thank you.